Oke, tak beritahu kenapa banyak banget anak muda di Korea yang depresi dan bahkan nggak mau kerja. Langsung tak beritahu. Untuk memahami situasi ini, satu hal yang perlu kita tahu adalah semua kerjaan yang bagus, kantoran yang gajinya agak tinggi, biasanya itu adanya di Seoul. Masalahnya, untuk tinggal di Seoul, kita itu butuh rumah ya toh. Nah, harga median, bukan rata-rata, median rumah di Seoul itu sekitar 1 miliar Korea won. Sedangkan rata-rata pendapatan orang Korea itu sekitar 3,2 juta, alias tahunannya gajinya itu sekitar 43 juta Korea won. Sekarang kita ngelihat ini, gaji 43 juta nggak dipakai sama sekalipun untuk beli satu apartemen, itu butuh berapa tahun. Tapi aku yakin pasti ada yang bilang, Loh mas, tapi itu kan gaji rata-rata. Pasti ada yang pendapatannya lebih tinggi dari itu. kalau gitu sekarang coba kita ambil gaji yang tahunannya 100 juta Korea won. Orang yang gaji per tahunnya 100 juta Korea won itu termasuk 7% pendapatan tertinggi di Korea. Oke? Nah, di sini satu hal yang perlu aku beritahu. Kalau misalnya gaji kamu 100 juta, tentunya rumah yang kamu cari itu beda sama orang yang pendapatannya itu 43 juta per tahun. Bener nggak? Masa orang gaji pendapatan 100 juta sama orang yang pendapatannya 43 juta, rumah yang dilihat sama? Agak beda. Nah, karena ini orang pendapatan 100 juta, kita bilang aja rumah yang dia incar itu harga 1,5 miliar Korea won. Nah, terkesan fair toh? Orang yang gaji tahunannya 100 juta Korea won, setelah pajak per bulannya itu bakal terima sekitar 6,5 juta Korea won. Oke, 6,5 juta Korea won gajinya. Dari sini kita bilang aja orangnya hemat banget. Cuman make sekitar 2,5 juta Korea won. Sisanya ditabung semua. Jadi 4 juta Korea won itu ditabung per bulannya. Kalau 1 tahun berarti ini orang berhasil nabung berapa? 48 juta Korea won. Terkesan lumayan ya toh. Dan rumah yang dia incar kita bilang aja harga 1,5 miliar. Dia per tahunnya nabung 48 juta, tapi harga rumah 1,5 miliar. Nah, ini kalau kita bagi 1,5 M dibagi dengan 48 juta Korea won, ini makan waktu 31 tahun. Jadi kalau ini orang sanggup menabung uang segini, pendapatannya sama kayak gini, ya kalau naik mungkin lebih cepat lagi. Tapi dengan pendapatan segini, dia bertahan selama 30 tahun, itu baru bisa beli rumah. Masalahnya, kita semua tahu ada yang namanya inflasi. Oke, kita bilang aja harga rumah juga naik 3% per tahun. Berarti, rumah yang 1,5 miliar ini, kita tambahkan 3% per tahunnya. 3% dari 1,5 M berapa? Sekitar 45 juta Korea won. Tadi aku bilang ini orang nabungnya 48 juta. Per tahun dia nabung 48 juta, tapi harga rumahnya naik 45 juta. Sehingga meskipun ini orang berhasil nabung 45 juta Korea won ataupun senilai sekitar 550 juta rupiah per tahun pun, beli rumah susah. Oke, kalau gitu kita ubah sedikit situasinya. Anggap aja ini orang mau beli rumah yang harga 1 M. Dengan inflasi 3%, nggak kekejar-kejar. Mau pendapatan tinggi aja beli rumah susah. Apalagi yang pendapatannya rendah. Dan ini yang beneran terjadi dan mengakibatkan stres yang sangat tinggi buat anak-anak muda di Korea.